akan belajar sentra Imtak. Wah, menyenangkan sekali ya. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa teman-teman? Benar sekali, kita akan mengenal nama malaikat dan tugasnya, serta mengenal kisah Nabi Muhammad menjadi pedagang. Sebelumnya, kita ucap basmalah bersama-sama dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Teman-teman, siapa yang sudah hafal nama 10 malaikat? Sebelumnya kita nyanyikan dulu ya. Yuk bersama-sama. 10 malaikat Allah yang harus kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, ada 10 teman-teman. Kemudian tugasnya apa saja ya? Yang pertama tadi adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kemudian malaikat Mikail. Nah, tugasnya adalah membagikan rizki kepada semua makhluk. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat adalah malaikat Izrail. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Kemudian yang kelima adalah malaikat Munkar. Tugasnya adalah menanyai manusia di alam kubur yang dulu semasa hidupnya berbuat keburukan teman-teman. Kemudian malaikat Nakir adalah yang menanyai manusia di alam kubur saat masa hidupnya berbuat kebaikan. Kemudian malaikat Raqib, yaitu mencatat amal baik manusia. Kemudian malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Kemudian malaikat Malik tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Nah, itu tadi teman-teman 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Selanjutnya kita akan melihat video tentang kisah Nabi Muhammad saat menjadi pedagang. Yuk kita lihat videonya. Muhammad lahir dari keturunan para pebisnis. Beliau besar dalam lingkungan keluarga Abu Thalib yang juga berbisnis dalam hal perdagangan. Maka tidak heran jika Muhammad ingin menekuni bidang ini. Lagi pula peluang untuk berdagang lebih besar dibandingkan pekerjaan bercocok tanam jika melihat kondisi tanah Mekah yang cukup kering dan keras. Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya. Di antara mereka terdapat seorang saudagar, wanita kaya bernama Khadijah. Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen. Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya. Kemudian Abu Thalib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun. Aku tawarkan ia bekerja kepadamu menjadi agen. Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu, meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman. Siapa pemuda yang engkau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad. Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad. Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain, yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Hal yang perlu paman ketahui, aku sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agen dagangku. Aku juga akan memberikannya upah 2 kali lipat lebih dari yang lain apabila pekerjaannya bagus. Terima kasih wahai Khadijah. Terima kasih kembali wahai paman. Jika senggang, besok datanglah kemari bersamanya. Abu Thalib pulang ke rumah dengan perasaan gembira. Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah. Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan. Keesokan harinya, Abu Thalib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad. Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung.
Kemudian Khadijah menerangkan tentang seluk-beluk perdagangan yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun. Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah. Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya. Akhirnya saat yang dinantikan tiba. Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah. Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah bernama Maisaroh turut serta. Ini surat-surat perdagangan yang engkau butuhkan, wahai Muhammad. Selamat jalan. Saat itu musim panas. Udara pada siang hari terasa lebih panas dari biasanya. Maka kafilah dagang Muhammad memilih berjalan di waktu senja dan beristirahat di siang harinya. Mereka berangkat menuju jalur yang ditempuh Muhammad 13 tahun lalu bersama pamannya Abu Thalib. Selama perjalanan, Muhammad merasa terhibur dengan adanya teman seperjalanan seperti Maisaroh. Engkau sungguh banyak bicara, wahai Maisaroh, tapi anehnya aku senang mendengarnya. Tenang saja, aku jamin kau tidak akan bosan mendengar ceritaku karena aku punya banyak hal menarik untuk diceritakan terkait jalan yang akan kita lalui nanti. Wah, aku sangat bersemangat untuk itu. Dia memang banyak bicara, wahai Muhammad. Tidak usah terlalu didengarkan. Tidak butuh waktu lama bagi Muhammad untuk akrab dengan anggota kafilah dagangnya. Mereka sangat ramah dan bekerja secara profesional. Perjalanan yang melelahkan selama 1 bulan terbayar ketika mereka sampai di Syria. Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Maisaroh tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya. Ia cekatan, cerdas, jujur, dan ramah kepada setiap pembeli. Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya. Engkau sungguh keren, wahai Muhammad. Barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua. Pasti keuntungan kita sangat banyak. Syukurlah, bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali. Khadijah benar-benar tidak salah memilih agen. Nah, lalu apa kegiatan kita hari ini? Kegiatan kita hari ini yang pertama, nanti teman-teman menyanyikan lagu 10 Malaikat Allah. Kemudian yang kedua, teman-teman menggunting dan menempel nama malaikat sesuai tugasnya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman memberi pola seperti ini. Nah, seperti ini nih, pada gambar pedagang atau penjual. Kemudian memberi pola seperti ini, seperti ada gambar. Nah, pada gambar pembeli. Yuk kita lihat videonya. Nah, itu tadi teman-teman kegiatan kita hari ini. Seru sekali ya. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wah, menyenangkan sekali kegiatan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk selalu memakai masker saat keluar rumah. Kemudian cuci tangan, hindari keramaian, dan makan makanan yang bergizi. Liza mohon maaf ya kalau ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.